Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Darmawan Taufik dengan NIM 1059611037722. Baik, di sini saya akan menganalisis data dengan menggunakan metode regresi linear pada skripsi Sri Suryani Andini dengan judul Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, dan Teknologi terhadap Produksi Bawang Merah di Kecamatan Belo, Kabupaten Bima. Baik, di sini saya akan menganalisis datanya dengan menggunakan metode regresi linear, di mana pada data tersebut terdapat 3X, di mana X1-nya itu modal, X2-nya tenaga kerja, X3-nya itu teknologi, dan terdapat juga variabel Y, yang dimana Y-nya itu adalah produksi, di mana X1, X2, dan X3 ini adalah variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y ini adalah variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi. Nah, lanjut untuk menganalisis data secara dengan menggunakan regresi linear itu, kita pertama masuk ke menu data, setelah itu masuk ke data analisis yang ada di pojok kanan, setelah itu cari menu regression, setelah itu kita klik OK. Nah, di sini terdapat dua input, yaitu input Y dan input X. Seperti yang kita ketahui atau yang saya jelaskan tadi, itu input Y-nya itu adalah produksi dan input X-nya itu adalah modal, tenaga kerja, dan teknologi. Nah, di sini ketika kita centang menu labels ini, kita harus bold mulai dari produksi sampai bawah, dan ketika kita tidak centang menu labels ini, kita hanya bold mulai dari angka 4 sampai angka 1. Nah, untuk input text-nya kita bold mulai dari modal, tenaga kerja, dan teknologi. Nah, setelah itu kita masuk ke menu output option, kita klik output range. Nah, di sini kita pilih kolom kosong yang akan menampilkan hasil dari regresi linear kita. Kita klik saja F1, setelah itu klik OK. Nah, inilah hasil dari regresi linear dari data tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari regresi dari data tersebut, di mana di sini terdapat nilai R² sebesar 0,98200107, atau kita bulatkan ke persentase itu 98,2%. Artinya 98,2% variasi produksi usaha tani atau variabel dependen dapat dijelaskan oleh 3 variabel independen, di mana variabel independennya itu modal, tenaga kerja, dan teknologi. Ini menunjukkan bahwa regresi ini sangat baik dalam menjelaskan data atau sangat signifikan. Setelah itu kita lihat di sini ada signifikansi F, yang dimana nilainya itu 1,26485 sampai 0,5, atau kita artikan nilai ini jauh lebih kecil dari 0,05, yang berarti model regresi secara keseluruhan signifikan, atau dengan kata lain minimal satu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap produksi. Lanjut. Nah, pada menu modal atau X1 ini terdapat koefisien sebesar 1,1633 kurang 0,7, dan p-value-nya itu 0,00178, atau kita artikan itu lebih kecil dari 0,05. Jadi modal atau X1 ini signifikan secara statistik
atau modal ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap produksi. Nah, untuk tenaga kerja terdapat koefisiennya itu sebesar 0,049688 dan P value-nya itu 0,03679 atau lebih kecil dari 0,05. Jadi artinya tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi. Sedangkan teknologi koefisiennya itu sebesar min 0,0560082 dan P value-nya itu 0,87533, di mana P value ini lebih besar dari 0,05. Dan diartikan itu teknologi dalam model ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produksi. Baik, sebagai kesimpulan dari hasil regresi linear yang saya lakukan tadi adalah modal dan tenaga kerja berpengaruh signifikan, sedangkan teknologi tidak berpengaruh signifikan terhadap produksi usaha tani pada data ini. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.